dan Kristus yang disalibkan untuk orang Yahudi adalah suatu sandungan, dan untuk orang bukan Yahudi adalah suatu kebodohan. Nah, biar sembuh nih, biar sembuh. Semoga cepat sembuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Akhirnya kita bertemu lagi di Almantiki Reaction ya. Kita bertemu di Almantiki Reaction dengan segelintir berita-berita menarik ataupun pikiran-pikiran objektif yang akan kita hadirkan di balik pemahaman dunia terhadap agama. Maksudnya pemahaman dunia bagaimana Bang Daman? Kita harus sadar kita hidup di tahun 2025 disuguhkan dengan begitu banyak keagamaan dengan versi-versi Tuhan yang berbeda-beda yang disuguhkan di dalam agama tersebut. Lalu pentingnya kita sebagai manusia yang dihadiahkan oleh Tuhan beban pemikiran, beban logika untuk kemudian kita tahu mana yang layak untuk dituhankan. Soal itu Tuhan itu apa? Ya Tuhan itu apapun yang mau disembah oleh manusia. Manusia ingin nyembah kipas angin, ya itu juga Tuhan bagi dia. Tapi masalahnya kita di sini akan berbicara tentang kelayakan hal tersebut ketika dikatakan Tuhan. Bisa nggak hal tersebut untuk kemudian dituhankan? Karena jangan kemudian kita sembarangan di dalam hal menuhankan. Artinya jikalau kita salah Tuhan, berarti kita salah di dalam hal mendefinisikan pemilik langit dan bumi. Maka itu akan menjadi bumerang terhadap kita. Di balik statement kita bahwa kita ternyata bukan sedang memuji Tuhan, tapi sedang memfitnah Tuhan. Itulah yang paling kita takuti, di mana murkanya Tuhan terjadi karenanya kita memfitnah Tuhan dengan mulut kita. Itulah hal yang paling kita takuti. Nah, daripada hal statement ini kita akan mengkritisi satu video daripada Elia Myron. Nah, kira-kira dia akan menjabarkan apa daripada tuduhannya terhadap Tuhan. Kenapa saya bilang tuduhan? Ya, kalau itu objektif berarti ini merupakan kebenaran tentang Tuhan, bukan tuduhan ataupun fitnahan terhadap Tuhan. Tapi andaikan ini bersifatnya subjektif, artinya personal daripada diri manusia dalam menjabarkan Tuhan, ya dia berarti sedang memfitnah Tuhan. Karena gini, kebenaran itu sifatnya itu general, bukan subjektif. Bisa dipahami oleh segelintir manusia, tapi tidak bisa dipahami oleh semua manusia. Seperti 1 tambah 1 sama dengan 2, seluruh manusia bisa percaya hal tersebut karena itu memang benar adanya, benar secara konklusinya. Tapi jikalau 1 tambah 1 sama dengan 6, satu manusia bisa yakin ataupun segelintir manusia bisa yakin dengan hal tersebut, ya berarti itu pemikiran subjektif, bukan kebenaran yang sifatnya majmu dan bisa diterima oleh semua orang, tapi inilah pembenaran. Itu yang kemudian akan kita bahas, bagaimana sisi kebenaran dan sisi pembenaran tersebut. Oke, mari kita saksikan videonya teman-teman. Iman Kristen yang mengatakan bahwa iman Kristen itu tidak masuk logika, iman Kristen itu tidak masuk akal, mengapa saya harus mengikuti dia? Nah, ketika ada orang mengatakan hal seperti ini, saya perlu mempertanyakan bahwa kekristenan itu tidak masuk di dalam logika, itu tergantung di dalam logika siapa. Tidak masuk di dalam logikamu tidak berarti tidak masuk di dalam logika orang lain, karena logika setiap orang itu berbeda-beda. Oke. Berarti dia ingin mengatakan, ya bukan berarti apa yang udah masuk di logika saya belum tentu bisa masuk di logika Anda, belum tentu saya itu tidak berlogika. Kan itu pembahasannya. Sekarang apapun itu bisa masuk ke dalam logika teman-teman. Artinya segala sesuatu itu bisa ada di mesin pencerna akal, pencerna neuron, pencerna kesimpulan. Yaitu apa? Yaitu akal. Akal ini adalah mesin pencerna. Sama dengan analoginya kita mengatakan seperti ini. Ada mesin bisa menggiling padi, segalanya bisa masuk. Baja bisa masuk nggak? Bisa. Kita taruh baja ke dalam mesin penggiling padi, bisa nggak? Baja kecil-kecil bisa. Tapi masalahnya itu mesin bisa menggiling secara sempurna, bisa menghasilkan hasil sempurna? Belum tentu bisa. Berarti segala sesuatu yang dinobatkan itu wajib dicerna dan kemudian memberikan buah pikir ataupun hasil. Di dalam ilmu filsafat dinamakan dengan konklusi. Karena secara tidak langsung mekanisme daripada akal itu kalau di dalam ilmu mantik ada makul sani, ada makul awal, makul sani, hingga kemudian menghasilkan natijah ataupun adanya qadiyah. Qadiyah itu dinamakan dengan rasio. Rasio itu apa? Perbandingan fikir. Contoh, saya nobatkan api itu panas. Di saat kita bisa mendapati iya benar api itu panas, saat kita tahu dulu api itu apa.
Panas itu apa secara definisi? Bisa nggak ini disandingkan? Bisa. Ketika kemudian ini, perbandingan ini bisa disandingkan, maka disitulah hasil yang dinamakan kesimpulan berpikir ataupun postulat ataupun itu konklusi. Di situ baru dikatakan iya ini benar. Tentang api itu panas yang dihasilkan oleh pikiran kita, kira-kira majmuknya manusia ataupun subjektifnya kita? Tidak. Majmuknya manusia dapat menemukan bahwa statement api itu panas itu terbenarkan secara postulat. Artinya majmuk dan sifatnya general. Semua manusia bisa berpikir seperti itu dan benar. Itu adalah kebenaran yang nyata, bukan sebuah pembenaran. Lalu dengan statement Elia Meron mengatakan bahwa belum tentu masuk di otak saya, belum tentu nggak masuk di otak Anda, kan gitu. Kita bisa bantah itu. Soal masuk ke otak semuanya bisa. Contoh api itu dingin. Anda tahu esensi dingin? Anda tahu esensi panas? Anda tahu bagaimana api, bagaimana itu panas, bagaimana itu dingin. Tapi dengan beraninya Anda mengatakan api itu dingin. Anda mengatakan itu benar. Benar secara subjektifnya Anda. Tapi general manusia tidak mampu menampung hal tersebut. Karena rasio di dalam akal itu bertabrakan. Tidak dapat menghasilkan buah pikir. Susah untuk menghasilkan buah pikir. Dan Anda mengatakan itu benar, ya versi Anda. Berarti bukan kebenaran yang nyata, tapi kebenaran yang diyakini secara general, secara personalnya manusia, bukan majmuk. Tapi di dalam hal keagamaan dan mencari Tuhan, ini wajib kesimpulannya majmuk. Karena siapapun manusia, dalam agama pun manusia, pasti dia percaya Tuhan itu satu dan itu yang menciptakan langit dan bumi. Sekalipun mereka berada di dalam versi ketuhanan yang berbeda. Maka wajibnya daripada manusia menyatukan pola pikir. Misalnya antara Buddha, Hindu, Kristen, dan segala agama yang ada di muka bumi ini. Mereka mungkin tidak bersatu dalam kitab suci. Mereka tidak bersatu di dalam yang namanya firman Tuhan. Mereka tidak bersatu dalam kultural. Mereka tidak bersatu di dalam spiritual atau titus atau ritual keagamaan. Mereka tidak bersatu. Tapi ingatlah, setiap orang yang beragama itu manusia. Setuju? Setuju dong. Ya kan? Maka setiap manusia akan bersatu di satu konsekuensi. Apa? Akal. Di mana setiap manusia punya rasio. Setuju? Di mana setiap manusia kesimpulan benar itu didapati daripada konklusi berpikirnya. Nah, jadi statement Elia ini kita akan melihat statement yang dia keluarkan terhadap kebenaran agamanya. Bisakah ini menjadi pikiran yang general? Ataukah ini hanya bersifat subjektif? Maka sifat kebenaran yang sifatnya subjektif, iman, yakin dan percaya, hanya sebatas itu saja, bukan kebenaran yang objektif. Oke, kita melihat, bisakah hal ini dibahas secara objektif oleh Elia Meron? Sepertinya tidak. Karena ada banyak statement yang kita akan teliti di sini. Ternyata statement-statement itu ketika rasio menyandingkan segala statement itu, maka konklusinya tidak pernah hadir. Itulah yang ditolakkan di dalam akal. Karena kita juga berpikir ya teman-teman. Kalau kita waras, maka Tuhan maha waras. Tuhan menitipkan kita akal, sudah pasti dia mau kita waras dalam akalnya. Tapi satu waktu, jikalau dia mengkhianati kewarasan, kita akan bertanya, kenapa Tuhan, engkau sang maha waras, engkau diri sendiri yang mengkhianati kewarasan manusia terhadap dirimu sendiri? Berarti tidak serta-merta Tuhan gabut aja menciptakan manusia punya akal. Tidak mungkin gabut doang. Pasti Tuhan punya rencana dan perencanaan tertentu di balik manusia dititipkan akal. Maka perencanaan tertentunya untuk mengklasifikasikan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Bukan hal yang bisa disebut benar, tapi belum tentu benar. Tidak. Tuhan maunya kita tahu bahwa yang benar itu nyata, bukan dibenar-benarkan. Maka kesimpulan pikir yang kita dapat, setiap yang benar tidak patut disalahkan, setiap yang salah tidak patut dibenarkan. Maka jangan pernah membela segala sesuatu yang salah, maka jangan pernah membenarkan segala sesuatu yang salah, maka juga jangan pernah menyalahkan segala sesuatu. Hasil yang benar itu datang bukan dari kitab suci. Hasil yang benar itu datang daripada konklusi yang dihadirkan oleh akal. Itulah kesimpulan pikir daripada setiap manusia, setiap yang beragama, andaikan mereka mau berpikir. Ya, berarti tidak serta-merta Tuhan gabut doang menciptakan akal. Terus Tuhan semena-mena dan seenaknya kemudian mengkhianati akal. Lalu untuk apa kita diciptakan akal? Misalnya, Tuhan mau mati, boleh. Syarat kita tidak boleh punya akal, karena akal tidak menerima Tuhan yang mati. Tuhan boleh dilahirkan, boleh. Syaratnya kita tidak boleh punya akal yang mengkonfirmasi Tuhan tidak boleh dilahirkan. Tuhan boleh jadi biawak, boleh. Syarat kita tidak boleh punya akal yang mengkonfirmasi Tuhan itu tidak boleh lemah sama seperti makhluknya. Itu syaratnya. Oke, mari kita lanjutkan.
orang yang berpikir Tuhanmu kan mati, Tuhanmu kan tersalib, Tuhanmu kan ya manusia, mengapa kamu harus percaya kepada dia? Mengapa Tuhan mati, mengapa Tuhan tersalib itu sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, dan kalian boleh cek kembali sebelum melanjutkan ini untuk menonton semua itu artinya apa. Tapi satu hal yang pasti, jelas ya? Kenapa? Ini secara seluruh manusia, yang Buddha boleh menyaksikan, yang Kristen boleh menyaksikan, dan agama apapun boleh menyaksikan. When seorang manusia itu menyebut Tuhan, apa konklusi ataupun buah pikir paling otomatis, paling sistematis yang kemungkinan keluar daripada mulut manusia? Paling kurang, manusia akan mengatakan Maha Menciptakan. Oke. Maka konklusi saat kita mengatakan kata kiri, itu kiri. Maka keluar daripada indikasi akal, tidak mungkin kanan. Kanan tidak mungkin, sama juga Maha Menciptakan. Maka akan timbul pemikiran indikasi ke arah tidak mungkin Tuhan tidak menciptakan. Selanjutnya, Tuhan ngapain? Tuhan Maha Hidup. Seperti yang tadi kita bilang, saat saya mengatakan itu langit, maka mustahil akal akan berpikir itu bumi. Secara otomatis. Saat kita mengatakan Tuhan hidup, maka kemustahilan apa yang terjadi? Maka mustahil Tuhan itu mati. Oke. Tuhan itu Sang Maha Awal. Maka when saya mengatakan ini satu, maka mustahil itu akan dua, maka mustahil itu akan tiga, maka mustahil itu akan empat. Secara indikasi akal. Itu sistem akal berpikir. Maka saat kita mengatakan ini seluruh manusia yang berpikir tentang Tuhan ini, ya, setiap agama. Saat kita mengatakan Tuhan itu yang paling utama nggak untuk adanya segala yang utama? Maksudnya, setiap kehidupan itu berawal dari dasar. Bagaimana berawal dari dasar? Bang Daman akan didapati akan ada ibunya yang melahirkannya. Daripada ibu akan berpikir ke arah ibu. Daripada ibu akan berpikir ke arah ibu. Ibu ke arah ibu, ke arah ibu, ibu, sampai manusia akan berpikir ke arah awal. Pasti ada manusia pertama. Lalu manusia pertama ini kalau dijabarkan oleh Darwin berdasarkan evolusi, kita anggap menerima. Walaupun itu kita tidak menerima mentah-mentah, kita anggap dari evolusi. Tapi ingat, otak manusia juga kelak akan menanyakan, manusia purba evolusi dari mana? Oh, evolusi dari bla bla bla, bla bla bla, evolusi dari mana? Maka otak manusia akan terus mempertanyakan dari mana, dari mana, dari mana, dari mana, dan dari mana. Akan terus dipertanyakan. Maka saat itu tertujulah otak manusia kepada kausalitas ataupun kausa primanya. Apa itu kausa? Aduh, ini kenapa? Saat itu, aduh, ini kenapa kayak gini nih guys? Bentar. Santai. Santai. Nah, maka tertujulah otak manusia itu ke arah kausa prima, sang awal tersebut untuk menciptakan segala awal. Oke, maka terdapatilah di dalam akal manusia Tuhan itu tidak mungkin dilahirkan. Maka dialah pencipta segala kelahiran. Maka dialah sang utama tersebut. Maka mustahil saat kita udah berpikir ini satu, tidak mungkin dia dua, tidak mungkin dia nol. Maka saat kita udah berpikir dia sang awal, maka tidak ada yang boleh mengawalinya. Saat kita mengatakan dia yang paling awal, sama seperti kita bilang dia yang paling cantik, maka tidak ada yang boleh mengawali kecantikannya. Dia yang paling keren, maka tidak boleh ada orang yang lebih keren daripada dirinya. Sekalipun itu terjadi di dalam kiasan bahasa. Tapi secara hakikat bahasa, dia paling, penyebutan kata paling, maka dialah puncak teratasnya. Dia paling ganas, maka dia puncak teratasnya. Saat kita mengatakan dia paling awal, maka puncak daripada Tuhan, ya dia awalnya. Maka mustahil sama seperti tadi kita bilang, ini adalah padat. Maka yang dinamakan keras, yang dinamakan cair, yang dinamakan lembek keluar semua secara indikasi akal. Saat kita berhasil menemukan dan mengatakan bahwa ini adalah padat. Itu konklusi dan cara berpikir. Dan setiap agama yang mau berpikir, yang menjadi manusia, dia akan berpikir sama seperti ini andaikan mereka mau berpikir. Maka ini adalah kausalitas yang terjadi, sebab dan akibat. Sebab Tuhan itu awal dan yang paling awal, maka timbullah kemustahilan, ada yang dapat mengawalinya. Itu akan menjadi kemustahilan. Dan itu paling mustahil terjadi pada Tuhan. Maka saat itu bagaimana? Maka saat itu terdapati, maka kesimpulan ini yang didapati oleh akal manusia ini Maha Hidup. Jadi jika di kemudian hari di tahun 2025,
Akalmu bisa berpikir jernih seperti ini, tapi justru kamu mengimani Tuhan yang punya awal dan bahkan ada yang mengawalinya, yang Dia hidup, yang bahkan dihidupkan, yang Dia maha menciptakan, akan tetapi tidak terlalu maha dalam penciptaan, bahkan dirinya sendiri mati oleh kematian. Maka lalu kenapa kamu bisa percaya teks yang menobatkan Tuhan seperti itu, sedangkan akalmu tidak bisa menerima Tuhan yang seperti itu? Jikalau kita ingin memusatkan pikiran, maka statement daripada Elia tadi saat mengatakan Tuhan mati, itu bukankah dua kontradiksi akal yang dikhianati? Karena saat kita mengatakan seperti tadi, saat kita mengatakan kiri, maka di situ tidak akan terpaham kanan. Saat kita mengatakan langit, maka di situ tidak akan terpaham bumi. Saat kita mengatakan keras, maka itu tidak akan terpaham lembek. Saat kita mengatakan itu hitam, maka tidak akan terpaham putih. Lalu kenapa saat kita mengatakan Tuhan maha hidup, kita percaya Tuhan yang mati? Lalu saat kita mengatakan Dia awal, lalu kenapa kita percaya ada yang melahirkannya? Itu menunjukkan apa? Kesimpulan ataupun buah pikir yang tak bisa dikonfirmasi, dan itu hanyalah sebuah sifat dogmatis yang tidak bisa dicerna oleh akal. Ingatlah, Tuhan tidak gabut dalam menciptakan akal. Tuhan paling tahu alasan kenapa manusia diciptakan. Lalu ketika di dalam hal menuhankan, kamu justru mengabaikan daripada pikiranmu, siapa yang salah? Dirimu sendiri. Karena setelah diberikannya hal yang spesial, yaitu alat pikir, kamu tidak menggunakan alat pikir tersebut. Itulah yang kemudian harus kita perbincangkan. Oke? Andaikan kita tidak berpikir, maka harus diobati kayak gini. Ini biar sembuh nih, biar sembuh. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh ya, pikirannya semoga cepat sembuh. Itu obat memang pahit, jadi harus diterima. Itu obat. Oke, kita lanjut lagi. Let's go. Mengenai orang yang skeptis mengenai Yesus Kristus, mengapa mereka tidak mau percaya kepada Yesus Kristus, itu ada penjelasannya dan sudah diperkatakan oleh Rasul Paulus sebelum hari ini atau 2000 tahun yang lalu. Ya, Rasul Paulus pernah mengatakan demikian dalam suratnya pertama kepada jemaat di Korintus ayat yang ke-18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Lebih jauh, ia juga mengatakan apa? Ayat 23, tetapi kami yang memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang Yahudi adalah suatu sandungan, dan untuk orang bukan Yahudi adalah suatu kebodohan. Nah, Dor, udah jelas-jelas dibodohin. Yaudah kita lihat penjelasannya. Udah jelas-jelas dibodohi dan dia baca tuh, ya, bahwa salib itu kebodohan. Tapi dia masih percaya. Tapi kita lihat, mungkin ada penjelasannya. Kita dengerin penjelasannya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi memang bagi orang Yahudi, penyaliban Yesus itu adalah batu sandungan. Karena kemesiasan, keinginan orang Yahudi terhadap Mesias adalah Mesias yang tidak mati, atau mereka menginginkan Mesias yang dapat membebaskan Israel dari perbudakan atau penjajahan bangsa Roma. Tapi karena Yesus mati, maka kematian Yesus menyandung mereka untuk percaya kepada Yesus, karena Yesus bukanlah penyelamat bangsa Israel dari penjajahan Roma. Dan ini adalah suatu kebodohan bagi orang-orang di luar Yahudi. Dalam hal ini katakanlah bangsa-bangsa lain, bangsa Afrika, bangsa Asia, bangsa Eropa, mereka mengatakan penyaliban itu suatu kebodohan. Ngapain kamu percaya kepada dia? Ngapain kamu ikuti dia? Tetapi bagi orang-orang yang telah dikhususkan Allah, kepada orang-orang yang telah merendahkan dirinya dan mengerti tentang hikmat Allah, penyaliban dan berita tentang salib itu adalah sebuah kekuatan. Kekuatan yang bagaimana? Karena ternyata penyaliban kekuatan untuk jadi bodoh. Oke, mari kita bahas lagi. Mungkin dalam paham kristologi ada yang namanya hermeneutik ya. Bukan soal hermeneutiknya, soal dalil yang tertulis. Sekarang kita meninjau daripada Galatia. Simak saudara. Dalam Galatia 3:13 disebutkan, terkutuklah orang yang mati di tiang salib, maka wajib adanya pemberitahuan tentang kutukan tersebut, tentang yang salib tersebut. Saya ambil datanya. Di dalam kisah, bukan, standar penyaliban ulangan ya.
dalam kitab Ulangan. Bentar, kita buka dulu dah. Ulangan. Kita buka kitab Ulangan. Nah, Ulangan 21, 22, 23. Ini masalah kutukan di tiang salib. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian digantung dia pada sebuah tiang. Paham? Paham ya? Paham sekarang? Standar penyaliban daripada nubuatan yang dikatakan oleh Elohim adalah orang yang melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati. Lalu apa dosa Yesus? Ibrani 5 ayat 7, Yesus berdoa dan rintihan dan tangisan kepada Tuhannya yang mampu menyelamatkan dirinya daripada maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Bukankah doanya telah dikabulkan? Tidak mungkin janji caleg. Tidak mungkin ini adalah sebuah janji caleg. Sekarang, dalam pandangan Yahudi setelah diajarkan Musa, di mana pasti Yahudi tahu dong, Ulangan 21-22. Wahai Yahudi, orang yang kena rajam dan mati yang kemudian di atas tiang salib, itu adalah orang yang punya standar kematiannya itu setara dengan hukuman mati. Lalu di era Yesus, dengan pemahaman Kristen bahwa Yesus itu disalib, maka dalam pandangan Yahudi otomatis dong mereka akan mengira ini adalah standar dengan hukuman mati. Lalu wajar ada perkataan daripada Yahudi langsung, yang bahkan Yahudi tersebut gemar menyiksa umat-umat Kristen dahulunya. Siapa? Paulus pernah melakukan kejahatan. Berarti dia ada ketidaksetujuan dengan ajaran Kristen. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wahai Muhammad, ada orang yang mengatakan dirinya beriman, namun sejatinya mereka itu tidak beriman. Mereka hanya mengatakan dirinya beriman, mereka sejatinya tidak beriman. Tapi mereka punya tujuan untuk menghancurkan dari dalam. Jadi kalau ibaratnya kita udah berusaha menghancurkan sebuah institusi ataupun akademisi, kita mencoba menghancurkannya secara faktor eksternal, kita berada, debat dan segalanya. Ada cara baru seperti yang dipraktekkan oleh Snok Hanggrunje. Dulu dia menyamar sebagai Syekh Abdul Ghaffar untuk merusak pribumi. Dia menjadi ulama, padahal dia adalah serigala berbulu domba untuk menghancurkan pemahaman Indonesia saat itu. Maka bisakah kita itu nobatkan kepada Paulus? Ya wallahu alam, coba diteliti dulu. Sekarang daripada Paulus yang mengatakan dirinya bertobat, dia bertobat mengatakan, saya sudah bertobat. Lalu kenapa setelah pertobatan justru dia mengajarkan segala sesuatu yang di luar daripada ajaran Elohim, yang di luar daripada ajaran Musa, yang di luar ajaran daripada Yesus? Yesus ngomong dalam Matius 5 ayat 18 bahwa aku datang bukan membatalkan hukum Taurat, akan tetapi justru menggenapinya. Ayat 19, langit dan bumi ada, satu iota daripada hukum Taurat aku tidak pernah membatalkannya, camkan. Lalu setelah Paulus mengatakan dirinya bertobat, dia berbicara. Dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Bisakah ini kita mengatakan pertobatan yang sangat benar dan bisa diterima pertobatan ini? Karena nyata-nyatanya setelah kemudian dia bertobat, taubatnya itu mendadak aneh. Yesaya 6:6-17, Elohim menunjukkan bangsa-bangsa yang akan dilenyapkan oleh Elohim, di mana bangsa tersebut mempunyai ciri-ciri mendirikan taman dewa, tempat-tempat pengibadahan di luar yang diperintahkan Elohim. Mereka memakan daging babi serta tikus. Elohim benci. Dan Elohim mengatakan di dalam ayat tersebut, Yesaya 6:6-17, mereka semua akan kulenyapkan daripada bangsa. Elohim meminta mereka untuk dilenyapkan. Yesus melarang makan babi. Yesus tidak makan babi. Dia bersunat. Tapi ketika Paulus berkata kepada dirinya bertemu dengan Kristus, dia memfirmankan kepada Yahudi saat itu bahwa aku bertemu Kristus. Memberitahukan bahwa Yesus adalah Mesias saat dia perjalanan ke Damsyik. Padahal Yesus di dalam Matius 16:22 dia mengatakan, jangan katakan kepada siapapun bahwa aku adalah Mesias. Tapi dia memberitahukan Yesus kepada Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Bukankah itu menjadi sebuah pertanyaan?
Ada apa dengan pertobatan ini? Saat Yesus masih mempraktekkan yang namanya sunat, karena sunat itu merupakan perjanjian daripada Abraham sampai dengan keturunannya. Lalu bukankah Yahudi setelah itu juga merupakan keturunan daripada Abraham? Bukankah mereka hanya keturunan Abraham? Lalu saat itu dia mengubah pola sunat dan dia menghalalkan makan babi. Dia menghalalkan segalanya. Ini yang kita pikir tadi nih. Ada yang namanya ajaran dihancurkan dari luar. Ada yang namanya ajaran dihancurkan dari dalam. Seharusnya otak yang berpikir jernih akan mempertanyakan, inikah pertobatan yang nyata ataukah ini hanya pertobatan yang sifatnya hanya ingin menghancurkan? Tapi di era Nabi Muhammad SAW, Allah tidak henti-hentinya memperingatkan segala kejadian dan segala sifat yang terjadi kepada bangsa-bangsa terdahulu, di mana mereka mengatakan bahwa diri mereka bertaubat. Mereka mengatakan, kami beriman kepada Allah. Kata Allah, minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka mengatakan, kami beriman kepada Allah, jangan kau percaya Muhammad. Mereka wa ma hum bimu'minin. Mereka bukanlah orang yang beriman. Sama seperti kejadian nabi-nabi terdahulu. Ya mungkin kita bisa mengidentifikasi ini adalah pertobatan palsu demi menghancurkan ajaran tersebut. Itu yang kemudian harus kita pertanyakan. Terus masalah penyaliban, Matius 26 ayat 4. Pada saat itu berumbuk Yahudi-Yahudi di istana besar yang bernama Kayafas. Mereka merencanakan tipu daya. Ingat tipu daya. Apa tipu dayanya? Pembunuhan Yesus. Sekarang Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menjual jubahnya dan mempersenjatai mereka dengan pedang. Andaikan penyaliban ini sakral dan memang Yesus ingin melakukannya, lalu untuk apa beli pedang? Khusus jual-jual beli pedang. Kenapa harus bawa pedang? Kenapa harus bawa pedang? Terusnya dia dengan ikhlas dan sukarela. Lalu kenapa muridnya kabur? Terusnya mereka adalah orang yang menyaksikan dan menantikan perpisahan terakhir daripada Tuhannya. Lalu kenapa mereka kabur? Oke, di mana sakralnya? Makanya Yahudi mengatakan, bagi Yahudi itu adalah batu sandungan, dan bagi non-Yahudi itu adalah kebodohan. Bagi kalian yang percaya terhadap hal tersebut sesuai nubuatan yang disampaikan Elia Miron, yaitu kebutuhan. Kebodohannya apa? Karena itu hasil tipu daya Yahudi pertama. Yang kedua, jeratnya daripada setan. Saat itu iblis merasuki Yudas. Otomatis iblis ketika melakukan sesuatu pasti punya maksud. Tidak mungkin yang namanya iblis ini ketika merasuki karena gabut. Nggak mungkin dia gabut doang saat kemudian dia merasuki. Huhui, masa sih? Ya. Karena dalam setiap agama manapun, mau Islam mau Kristen, percaya bahwa iblis itu tidak mau manusia itu terselamatkan. Maka tendensius manusia tidak mau iblis untuk menerima manusia yang terselamatkan. Maka konsekuensinya daripada iblis wajibnya menggagalkan penyaliban. Jika penyaliban itu dapat menebus dosa manusia, wajibnya iblis untuk untuk menggagalkan. Pertanyaan kita, lalu kenapa iblis malah mendukung? Karena terstigmanya akal kalian daripada dalil Paulus yang bertemu Kristus, yang sedangkan Yesus melarang menyebutnya Kristus. Waspadalah engkau terhadap penyesat yang nanti akan membawa aku. Dia mengaku bahwa akulah Kristus. Hati-hati. Aku berkata kepadamu hari ini supaya jangan ada yang menyesatkan engkau. Kalau ada yang mengatakan Mesias di sini, Mesias di situ, Mesias di padang gurun, jangan kau percaya. Pada muridnya Yesus berkata itu. Berarti Yesus ini mewanti-wanti kewaspadaan besar terhadap setelah dirinya tiada, akan ada orang yang kemudian menghancurkan ajarannya, yang mengaku bertemu dengan Kristus. Seharusnya berpikir sampai situ dong. Karena setelah dia mengaku bertemu Kristus, ajarannya semua berbeda. Dulu sembah kepada Elohim saja, Yesus memberitahukan sembahlah kepada Bapa saja. Akhirnya dia menubuatkan sembahlah Yesus. Kita ada dapat meninjau daripada segelintir daripada kejadian di mana muridnya datang beribadah mungkin sama seperti Yesus karena sama-sama Yahudi ke sinagog. Ajaran sinagog mengajarkan untuk menyembah Elohim, tidak menyembah Yesus. Lalu muridnya menyembah siapa? Pasti dong menyembah Elohim. Lalu ajaran menyembah Yesus datang dari siapa? Yaitu datang daripada manusia yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Padahal Yesus sudah mengatakan, kalau ada yang mengatakan kepadamu Mesias di sini, Mesias di situ, Mesias di sini, Mesias di situ, jangan kau percaya. Yesus yang mengatakan. Itulah pemikiran objektifnya. Lalu dia juga dalam pria tersebut dengan beraninya mengatakan dalam Galatia 1:8, andaikan ada yang menjabarkan di luar apa yang aku jabarkan, sekalipun itu malaikat dari sorga, maka terkutuklah dia.
Berarti tidak ada yang boleh membenarkan, membawa kebenaran selain apa yang dijabarkan oleh dia. Bukankah ini sangat egois? Bukankah ini narasi yang sifatnya itu begitu egois? Menginginkan agar dirinya itu didengarkan. Lalu ketika ada seseorang yang egois ingin kemudian dirinya didengarkan, bukankah ini adalah ide yang terselubung? Ada perencanaan yang terselubung. Bukankah ini ada sesuatu yang ingin dihancurkan, ataupun ada sesuatu yang kemudian coba dia wujudkan? Apa itu? Itulah yang menjadi misteri sekarang. Apa yang kemudian menjadi misteri daripada ini semua? Itu yang kemudian harus diputuskan. Ada apa? Kenapa setelah kemudian pertemuan dia dengan Kristus, seharusnya andaikan dia bertemu Kristus, dia mengatakan sunat boleh, dia mengatakan makan babi haram, dia mengatakan sembahlah kepada Elohim saja, ya mungkin benar dia bertemu Kristus setelah itu. Karena ini akan menobatkan bahwa seakan-akan pertemuannya, seakan-akan 33 tahun Yesus hidup semuanya tidak ada arti dan tidak ada guna. Seakan-akan masuk ke ranah seperti itu. Bagaimana maksudnya Bang Damar? Yesus mengatakan tidak membatalkan hukum Taurat selama hidupnya. Setelah dia mati hukum Taurat batal. Lalu kenapa dia hidup? Lalu kenapa dia ada pemberitahuan Matius 5, 16, 17, 18, 19, 20? Untuk apa semua itu? Untuk apa semua itu? Kalau di dalam hidupnya itu tidak berefek, kenapa tidak dari awal ketika Yesus datang, dia datang, hukum Taurat sudah batal, kelar, tanpa harus adanya dalil yang disebutkan oleh Paulus yang bertemu Kristus tersebut dan mengatakan dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Seharusnya itu. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa Yesus hidup? Kalau segala sesuatu yang diberitahukan Yesus harus batal. Yesus mengatakan, kalian terus bertobat. Yesus mengatakan mengatakan bahwa upah dosa adalah maut dan segalanya. Ya, dia mengajarkan hal tersebut. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Tuhan yang harus engkau sembah, yaitu Bapa. Mengajarkan satu Tuhan. Lalu terpahamnya Tritunggal. Dari mana? Lalu untuk apa dia hidup setelah mati kemudian ajarannya berbeda? Seakan-akan membatalkan 33 tahun hidup Yesus. Inilah sebenarnya adalah wujud daripada antisipasi daripada hal tersebut. Seharusnya andaikan kalian ingin berpikir terhadap hal tersebut. Oke, kita lanjutin. Maka kesimpulannya, kebodohan tentang penyaliban ini berdasarkan Yahudi Kayafas yang memutuskan tipu daya untuk membunuh Yesus, dan berdasarkan iblis menjerat manusia untuk percaya penyaliban terhadap penebusan dosa. Tidak mungkin iblis merasuki Yudas tanpa ada niat yang terselubung, karena dia adalah iblis. Sekali lagi, karena dia adalah iblis, pasti dia punya perencanaan tertentu untuk menyesatkan manusia. Sebagai pemenang, itu menjadi bukti bahwa memang kematian dan penyaliban Yesus Kristus adalah kekuatan Allah untuk mengalahkan kematian. Ulang. Dan penyaliban Yesus Kristus adalah kekuatan Allah untuk mengalahkan kematian itu sendiri. Jadi semua orang yang akan mati, semua orang yang akan binasa, lihat dan pandanglah kepada Yesus Kristus itu. Karena hanya dialah satu-satunya yang telah bangkit dari kematian. Maka bagi kamu yang akan mati, percayalah kepada dia agar kamu tidak selalu dan terus di dalam. Kalian dibohongi lagi. Kisah Para Rasul 2, kita baca dalam Kisah Para Rasul 2:31 apa yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 2:31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Sekali lagi, dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Lalu Daud juga menubuatkan pada ayat selanjutnya, di ayat 34 dia mengatakan bahwa bukan Daud yang naik ke surga, tapi Daud telah melihat Yesus secara dagingnya yang tidak binasa itu naik ke surga. Lalu siapa yang bangkit dari kubur yang kemudian bertemu dengan Paulus? Siapa itu? Siapa? Kristus mana lagi nih? Makanya wajar sekarang lagi viralnya salam 2 Kristus. Kalau dulu mungkin lagi viral salam dari Binjai, sekarang lagi viralnya salam 2 Kristus, guys. Kenapa salam 2 Kristus? Siapa Kristus yang bertemu Paulus ini? Siapa Kristus mana lagi nih? Yang kemudian bertemu dengan Paulus dan membatalkan segala apa yang dikatakan Yesus. Seakan-akan kehidupan Yesus 33 tahun ini sangat tidak berguna. Siapa? Kristus mana? Karena pengakuan Daud, dia telah melihat Yesus langsung naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Pengakuan daripada Kisah Para Rasul 2:31, dagingnya tidak binasa. Lalu kebinasaan yang dikatakan Elia, karena arti mati, arti penyaliban, dagingnya itu mampu ditucuk. Lambungnya mampu ditucuk dan dia masuk ke alam kematian. Sedangkan daripada ayat tadi yang kita tampilkan,
yang harus kita baca tagline-nya di sini. Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Berarti tidak ada kebinasaan terhadap Yesus. Dagingnya tidak mengalami tucukan tersebut, dagingnya tidak mengalami tombakan tersebut, tidak mengalami hal tersebut. Lalu siapa Kristus yang bertemu dengan Yesus? Siapa Kristus itu? Siapa dong? Ayo, siapa? Gitu. Oke? Daripada hal yang disampaikan oleh Elia untuk menunjukkan apa? Ada sesuatu penyelubungan, penceritaan yang sangat berbeda. Awal mula-mulanya menceritakan bahwa Yesus itu dagingnya tidak binasa. Tapi Kristus yang diberitahukan oleh Paulus adalah Kristus yang dagingnya binasa. Dan setelah kemudian dia bertemu Kristus, dia menjabarkan kepada Yahudi apa yang dia lihatnya ataupun apa yang difirmankan oleh Kristus yang bertemu dengan Paulus tersebut. Akhirnya batal hukum Taurat, akhirnya penyaliban tebus dosa, akhirnya terkutuklah yang mati di tiang salib, akhirnya halal makan babi dan segalanya. Padahal Elohim membenci pemakan babi dan bahkan akan dilenyapkan. Tapi seperti yang dia katakan tadi, kalian harus mendengarkan aku, kata Paulus, ya. Kalian gak usah takut. Kalau dikatakan penyaliban itu standar dengan hukuman mati, itu kebodohan bagi Yahudi. Kau gak takut, penderitaan harus kalian tanggung, harus pikul salib kalian. Artinya kalian dipaksa untuk sadar kalian bodoh, tapi kalian jangan mengakui kalau kalian itu bodoh. Bisa dipahami, itu objektif pemikirannya. Daripada ayat tadi, seakan Paulus mengatakan, seperti saya ini jadi seperti dia, saya ngomong, wahai karyawanku, kalau orang mengatakan perusahaan kita bodoh karena memang bodoh, gak bagus produksinya, ya itu hanya kebodohan bagi mereka, bukan kebodohan bagi kalian. Padahal perusahaan itu tidak maju lagi. Ya udah, akhirnya kalian dipaksa untuk bodoh ikut sama seperti bosnya bodoh. Gitu. Artinya ketika kalian udah dinobatkan sebagai kebodohan di luar Yahudi, tapi kalian dipaksa menderita, menanggung dan memikul segala kebodohan tersebut. Padahal dalam ajaran Musa diajarkan penyaliban standar daripada penyaliban, yaitu standar dengan hukuman mati. Wajib standar dengan hukuman mati, baru dia boleh disalib. Ya kan? Kenapa? Kayaknya gimana banget. Udah guys, terus bos. Dalam kematian itu. Di manakah nabi yang dikatakan nabi penutup? Di manakah kaisar? Di manakah pemimpin dinasti Tionghoa? Di manakah pemimpin-pemimpin Mesir? Di manakah Cleopatra? Di manakah Firaun? Di manakah mereka semua? Sampai hari ini mereka masih ada di dalam tanah dan mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka dari kematian. Kalau kamu mempercayakan dirimu kepada orang-orang yang demikian, maka nasibmu pun akan sama seperti nasib mereka, karena mereka sampai hari ini di dalam tanah. Tapi kalau kita... Ini namanya pembodohan dan nggak pinter banget ini orang mikir ya guys ya. Contoh nih. Contoh. Dia ingin mengatakan kepada kita apa yang dia ingin coba sampaikan. Nabimu Muhammad tuh ataupun Raja Mesir dan segalanya semuanya dikubur. Yesus nggak ada dikubur. Dia udah naik langit. Pakai teropong apa? Kita tahu itu. Lu sadar diri no. Ya, lu sadar diri. Artinya lu sadar diri, lu hidup di tahun 2025, coy. Kenyataan yang sama akan terjadi kepada orang 2000 tahun yang akan datang. Bagaimana maksudnya? Daman, bukan Tuhan. Tapi andaikan ada orang yang menulis Daman adalah Tuhan bangkit dari kubur di hari ke-28, dia naik ke langit, ada tulisan tersebut. Maka layaknya Yesus yang kalian percaya melalui tulisan tersebut, maka Daman juga akan dipercaya oleh orang 2000 tahun yang akan datang untuk dikatakan bangkit dari kubur dan tidak ada di dalam dunia orang mati. Bisa, tapi kenyataannya gue manusia, sama seperti kalian menalar Yesus. Lu nalar gua dan lu nalar Yesus sama-sama manusia. Gua bisa mati jadi tanah jadi abu. Kenapa dia nggak bisa? Oh, dia bang ditulis, dia dibangkitkan hari ketiga bla 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 sap. Daman juga bisa ditulis. Gue juga bisa ditulis bangkit di hari ke-28. Tidak jadi debu, hidup. Dan gue berada di surga no. Bisa. 2000 tahun yang akan datang Yesus nggak Tuhan lagi, Daman jadi Tuhan. Itu cara pikirnya. Jangan
Jangan diafirmasi oleh teks. Kamu punya alat perbandingan yaitu akal. Saat kamu tahu apa, saat kita menyebutkan ya teman-teman ya, kita sebutin kepada manusia yang ada di muka bumi nih tentang manusia. Oh, manusia bang, pasti lahir. Yap, pasti makan, pasti mati. Maka konsekuensi lahir mengindikasikan tidak mungkin dia awal dan tidak dilahirkan. Pasti dia lahir. Saat kita berani menyimpulkan bahwa otomatis saat kita mengatakan kata manusia terpaham lahir, maka tidak lahir tidak mungkin ada pada manusia. Yang kedua, mati nih. Saat kita mengatakan mati, nggak mungkin dia bakal kekal selamanya. Saat kita menyebut kata manusia. Oke, Daman. Apa yang kamu pikirin tentang Daman? Manusia mati nggak? Pasti mati dong suatu saat. Dilahirkan nggak? Dilahirkan. Apa yang kamu pikirkan oleh Yesus? Mati. Adanya lahir. Maka adanya esensi kematian, adanya esensi kelahiran menunjukkan dia semua keluar daripada segala definisi Tuhan. Gimana kalian berpikirnya? Kalau soal ada tulisan yang mengatakan Yesus hidup, ya itu tulisan. Tapi konklusi akalmu tidak bisa berpikir itu. Sama seperti Daman. Kamu percaya nggak Daman nggak mati-mati hidup dan kekal? Nggak percaya. Tapi kalau ada tulisan yang menuliskan Daman, dan 2000 tahun yang akan datang diyakini Daman sebagai manusia yang hidup selamanya dan jadi Tuhan, gue jadi Tuhan sama kayak Yesus. Sama gue, jadi kayak Yesus Tuhan. Yang jadi masalahnya daripada hal tersebut, untung yang dituliskan Yesus sebagai Tuhan. Kalau ditulis Bang Blender adalah Tuhan, mungkin Bang Blender ini disembah. Untung penulisnya saat itu sosok yang bertarung di situ, bukan bertarung ya, yang masuk ke dalam sejarah tersebut yaitu Yesus. Kalau tokohnya dulu namanya Jokowi, mungkin Jokowi Tuhan hari ini. Namanya, hari ini telah lahir kepadamu Jokowi Tuhan di negeri Daud. Dah, Jokowi jadi Tuhan tuh. Tergantung namanya siapa mau disebutin. Tapi masalahnya, lu punya alat perbandingan yang diciptain oleh Tuhan. Dari situlah lu dapat menemukan Tuhan yang sebenarnya. Dari situ. Dimana esensi manusia saat dikatakan dia kekal selamanya, lu gak akan bisa nerima. Oh, dia tidak dilahirkan, lu gak akan bisa nerima. Karena esensi yang dibawa bukan esensi Tuhan, esensi manusia. Esensi manusia lemah. Tidak mungkin dua yang kontradiksi bersatu dalam satu wadah. Menyatukan kiri dan kanan dalam satu wadah ditolak akal. Menyatukan lemah dan maha kuat dalam satu akal ditolakkan lagi. Konklusi otakmu tidak akan pernah menerima hal itu. Apalagi? Kita memberi diri kepada Kristus, maka kita akan memperoleh nasib sebagaimana yang dilakukan dan diperoleh oleh Kristus. Bahwa Yesus Kristus di dalam sejarah telah mati, namun tidak hanya mati, ia telah bangkit dari kematian itu sebagai tanda bahwa ia telah mengalahkan kematian itu. Kena tipu loh, kena tipu tulisan. Apa beda ini cerita sama sang kuryang loh? Ya, orang jadi batu, ular jadi gunung. Apa beda sama cerita itu? Itu hanya bisa dipercaya secara keyakinan, tidak bisa dipercaya secara rasio. Karena dia membawa esensi secara sendiri, esensi yang dibawa manusia. Andaikan esensi yang dibawa oleh Yesus di luar segala esensi, apa itu? Bukan manusia, bukan matahari, bukan biawak, bukan lembu, bukan apapun, bukan tanah, bukan bumi, bukan bulan, bukan bumi, bukan bintang, matahari, bukan semuanya. Tapi ada satu bentuk yang berbeda daripada bentuk apapun. Oke, fine. Akal akan awam dalam mendeskripsikannya. Maka akal tidak akan terfikir kepada dia makan nggak ya, dia mati nggak ya, dia dilahirkan nggak ya, nggak akan. Akal kosong karena dia adalah wujud yang baru. Masalahnya dia datang dalam manusia dengan segala esensi manusia, dengan segala kelemahan manusianya. Jadi when dia bawa segala esensi manusia, di situ akan terpaham kepada kelemahannya, bukan kekuatannya. Salah ngambil esensi dia. Maka dengan demikian yang di TikTok tap layar Kristus adalah kekuatan bagi siapapun dan barang siapa yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi memang pemberitaan Injil dan pemberitaan salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Pemberitaan salib adalah hal yang tidak masuk logika bagi mereka yang akan binasa. Karena sama seperti ini. Pemberitaan salib tidak masuk logika. Logika siapa? Semua bisa masuk logika. Masalahnya logika bisa ngasilin hasil pikir nggak? Bisa ngasilin konklusi nggak? Bisa ngasilin postulat nggak? Contoh kita bilang, biawak adalah kipas angin. Bisa. Tinggal bayangin biawak, bayangin kipas angin, lu janding-jandingin, kipas angin muncung biawak. Bisa. Masalahnya on reality, absolut, konklusi, postulat, akal. Bisa nggak itu menjadi sebuah kebenaran yang sifatnya konfirmasi, bukan afirmasi?
Di situ. Jangan kena tipu terus. Penyaliban. Standar penyaliban sesuai nubuatan Elohim. Bukan Paulus. Elohim sama Paulus siapa keren? Keren Elohim. Ulangan 21 ayat 22. Standarnya adalah hukuman mati. Yesus buat dosa apa sehingga dia harus dihukum mati? Kagak ada. Umat mana yang mendukung Yesus tidak melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati? Islam doang. Membela Yesus tidak melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati. Karena dia ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis salati wa zakati ma dumtu hayya wa ja'alani mubarakan. Allah memberkatinya. Kisah para Rasul 3:13. Allah, Abraham, Ismail, Isa dan Yakub telah memuliakan hambanya yaitu Yesus Kristus yang kau tolak di depan Pilatus. Kesel banget gue. Makanya wajar penyaliban itu dipandang Yahudi sebagai kebodohan. Karena bagi mereka itu adalah yang standarnya dengan hukuman mati, no. Karena itulah wanti-wanti daripada Musa. Karena itulah ajaran daripada Musa. Wah, kesel ya. Kesel guys. Iblis. Logika iblis adalah ketika mereka ingin membunuh Yesus, ketika mereka mau menghancurkan Yesus, mereka berpikir mereka menang. Tapi mereka lupa bahwa Allah telah mengalahkan mereka dengan senjata yang sama. Jadi logika dunia pasti menolak Yesus. Sama seperti logika iblis yang kalah. Logika iblis yang telah salah terhadap Yesus. Logika iblis dengan membunuh Yesus kami menang. Tetapi logika Allah, justru karena kamu membunuh dia maka aku yang menang. Kan aneh. Jadi kalau kamu menganggap Kan aneh. Cukup berat aneh kesimpulan yang diambil. Cukup berat aneh. Gue gebuk lu. Aneh banget. Dia bilang logika iblis penyaliban membunuh Yesus. Logika Tuhan penyaliban menebus dosa. Maksudnya sekongkol Tuhan sama iblis, no? Wah, nggak tahu bilang gua nih orang gua kasih pelajaran dah lu. Gua kasih pelajaran dah lu. Kagak paham gua otak lu dah. Kasih bang. Aneh nih orang bang. Wes tepat sasaran nih bang. Tepat sasaran bang. Ya bang. Tepat sasaran bang. Bagus. Ibrani 5 ayat 7 kesaksian yang nyata. Dalam hidupnya, oh gue tampilin ayatnya dah. Dari tadi gue bacot doang ya. Gue kagak bercanda. Nih baca nih. Nampak gak ya? Tuh. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Ratap tangis dan keluhan berarti ada doa yang butuh banget gitu. Kagak mungkin kalau berdoa biasa, ya Allah, aku besok tes PNS lulusin dong. Tapi kalau ya Allah aku butuh banget, aku nangis, aku mengeluh ini. Berarti ada sesuatu yang akan menimpanya. Yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Nah tuh, dari api, dari maut. Dari maut, dari maut, dari maut, dari maut, dari maut, dari maut. Lalu apa? Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi lu sekarang mau fitnah Elohim sekongkol sama iblis, no? Lu mau bilang apa? Elohim sekongkol sama iblis, maksud lo? Yang kalian harus tinjau, Bible itu menceritakan bahwa iblis itu gemar menjerat manusia dalam kesesatannya. Itu keinginan iblis, jerat manusia dalam kesesatan. Kalau tebus dosa dengan penyaliban adalah tebus dosa, maka manusia akan diampuni dan tidak ada dong orang nanti yang ada di dalam neraka. Semua orang bakal ada di surga. Kira-kira iblis setuju nggak? Enggak setuju. Tugas daripada iblis ngapain? Membatalkan penyaliban. Wajib iblis batalin. Karena manusia akan suci kembali. Itu yang sebenarnya diantisipasi. Ya kan? Itu yang seharusnya diantisipasi. Iblis pasti dia akan menolak penyaliban. Mau gua kalian disalib. Kalau sana kalian disalib, gua nggak ada teman di neraka. Ini iblisnya dukung. Elohimnya katanya menubuatkan. Padahal nggak ada yang dinubuatkan Elohim tentang penyaliban, yaitu Ulangan 21:22 bahwa orang yang melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati. Masalahnya Yesus orang suci nggak melakukan dosa, no. Agak aja dia melakukan dosa nih. Dah, capek guys, capek dah, istirahat gua. Capek nih, gua kasih obat terakhir biar sembuh. Kasih bang. Nggak tahu.
Capek gue bang. Belum bang, belum. Kasih. Salah. Salah bang. Ulang bang, ulang. Stres aku guys. Kasih bang. Wah. Ya bagus bang. Thank you bang. Makasih bang. Jazakallah. Makasih bang. Gitu dong bang. Oke, bentar lagi akan kita upload di YouTube kita nih ya. Gitu ya guys. Ya. Karena yang paling objektif ya, secara manusiawi kita ngomong kepada manusia, andaikan aku berbicara kepada kalian. Oke, sejenak. Oke, saat kita menjadi ateis, ini aku ajak kalian jadi ateis nih. Kita dipaksa untuk mengafirmasikan ataupun mengkonfirmasikan arti daripada kesalahan. Ini kita nggak percaya Tuhan nih. Nggak percaya Tuhan. Apa obat daripada kesalahan? Minta maaf. Ada nggak obat daripada kesalahan selain minta maaf? Nggak ada, minta maaf. Ataupun berbuat baik kepada orang tersebut. Ya kan, paling kurang minta maaf. Pas kita jadi ateis, pas kita nggak percaya Tuhan. Logik nggak logik? Obat kesalahan adalah minta maaf ataupun pertaubatan. Pas kita punya Tuhan, obat daripada minta maaf, obat daripada kesalahan, bunuh anak orang bunuh anak orang. Hah? Gimana? Gimana? Jadi mending kita punya Tuhan apa enggak? Kalau kita bertuhan justru jadi aneh, mending kagak usah punya Tuhan Harusnya itu yang harus manusia pikirkan. Aduh, udahlah. Makanya di dalam Islam mengajarkan apa? Konsep maghfirah. Disebutkan dalam Islam satu hal yang paling logiknya. Apa yang disebutkan dalam Islam? Mudah aja. Dalam At-Taubah ya, ayat berapa? Mana tadi? Nih. Buka. Al-Ahzab 35. Simple. Obat daripada kesalahan simple. Apa obat daripada kesalahan? Ya ini. Al-Ahzab 35. Apa dikatakan? Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimati wal hafidhina wa furujahum wal hafidhati waz zakirina Allahu katsiran waz zakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Simple, maghfirah. Keampunan. Apa kata Allah? Kepada mereka semua, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan. Jadi ampunan itu bukan diberikan, udah disiapin. Bukan nanti diwujudin, enggak. Ampunan itu udah disiapin. Jadi sama seperti layaknya kamu berpikir kamu punya kesalahan minta maaf, kepada Allah pun sama. Bukan bunuh anak orang. Kamu bergantung hidup kepada Allah, bukan gantung anak orang. Kamu punya kesalahan terhadap Allah, taubat kepada Allah, bukan bunuh anak orang. Simple. Saat kita mengatakan kata keselamatan, itu marah bahaya. Selamat dari banjir, selamat dari tsunami, selamat daripada bara bahaya dan bencana. Ingat, Tuhan tidak maha murka, enggak. Tuhan itu maha pengampun. Jadi yang disediakan Tuhan maghfirah. Tinggal datang, ya Allah aku minta ampun, aku salah, kelar. Selesai. Itulah kelogikaan daripada Islam. Ngopi dulu. Oke, udah pada ngopi ya. Udah enak ya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Jazakallah semuanya. Bentar lagi kita akan reaksi video yang lain. Yang di TikTok juga jazakallah. Kita bakal reaksi video yang lain. Nah, kita edit dulu yang ini, kita up di YouTube. Siap tuh kita live di TikTok lagi buat reaction bareng-bareng ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Dan jangan lupa untuk cek di deskripsi karena ada link Saweria untuk donate-nya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup. Bye.